wabarakatuh. Hari ini kita akan berjumpa lagi ya di channel saya mengenai yang namanya channel Suka Kimia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas yang namanya materi struktur atom berkaitan dengan yang namanya konfigurasi elektron subkulit dan konfigurasi elektron kulit, gitu ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah tentu saja konfigurasi elektron subkulit dulu ya. Oke, kita mulai materinya. Nah, jadi kalau misalnya konfigurasi elektron subkulit ini, yang pertama dia harus mematuhi yang namanya azas Aufbau ya. Azas Aufbau. Oke ya. Jadi kalau misalnya si azas Aufbau ini bilang bahwasanya konfigurasi elektron itu dimulai dari energi yang paling rendah. Gitu ya. Karena ada ketentuannya tuh, yang namanya 1s2, kemudian di bawahnya 2s2, 2p6, kemudian di bawahnya lagi ya 3s2, 3p6, 3d10, kemudian lanjut 4s2, 4p6, 4d10, kemudian 4f14, lanjut 5s2, 5p6, 5d10, 5f14 dan seterusnya, gitu ya. Jadi yang dikatakan pengisian elektron dari energi yang terkecil adalah dari 1s2, gitu ya. Nah, 1s2 seperti ini pengisiannya, dia diagonal, gitu ya. Nah, setelah ada mentok, kita lanjut lagi ke yang namanya 2s2. Lanjut lagi, dan seterusnya. Lanjut lagi ya. Sampai kapan bang? Sampai dengan jumlah elektron yang dimintanya, gitu ya. Sampai dengan jumlah elektron yang dimintanya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke konfigurasi elektronnya, abang mau bikin keterangannya, gitu ya. Keterangannya. Jadi kalau misalnya dalam satu subkulit itu ada keterangannya 1s2, gitu ya. Nah, satu ini menyatakan bahwasanya kulit keberapa atau letak kulit keberapa. Kalau dia 1 berarti artinya kulit ke-1, gitu ya. Kalau misalnya dia 2 berarti kulit kedua, 3 berarti kulit ketiga, dan seterusnya. Nah, kemudian S ini adalah menyatakan subkulitnya. Ya, subkulit. Ya, menyatakan subkulit. Nah, kemudian 2 ini menyatakan yang namanya jumlah elektron. Jumlah elektron. Oke. Nah, langsung saja Bang, kami kurang ngerti gitu ya. Nah, oke, langsung saja kita bikin contoh ya. Contoh ya. Tentukan konfigurasi elektron dari atom berikut, gitu ya. Nah, kita bikinlah yang namanya 2 jenis contoh, 3 lah ya. 1 misalnya kita bikin 19K, gitu ya. Nah, kemudian yang B itu kita bikin misalnya 35 BR, gitu ya. Yang C kita bikin 24 CR. Oke ya. Nah, dari ketiga unsur ini atau ketiga atom ini kita akan membuat konfigurasi elektronnya, gitu ya. Yang pertama, yang A adalah K, ini 19, gitu ya. Maka konfigurasi elektronnya itu kita buat ya. Kita buat konfigurasi elektronnya itu sampai jumlahnya 19, ya. Berarti jadinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, kemudian 3p6. Ini udah berapa? 2
tambah 2, 4. Tambah 6, 10. Tambah 2, 12. Tambah 6, 18. Ya. Kita buat konfigurasi elektron sesuai dengan jumlah elektronnya. Karena ini tidak bermuatan, maka jumlah elektronnya sama dengan jumlah proton. Gitu ya. Nah, di sini jadinya 4s1. Apakah ini sudah 19? Ya, kita hitung ya. 2 tambah 2, 4. Tambah 6, 10. Tambah 2, 12. Tambah 6, 18. Tambah 1, 19. Ya, ini konfigurasi elektronnya. Ya, atom yang pertama yaitu kalium. Yang kedua, bromin. Kita bikin konfigurasi elektronnya berarti sampai 35, karena nomor atom 35, gitu ya. Nah, berarti jadinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Nah, sampai sini kan udah 20. Nah, setelah 4s2 lanjutnya kemana? 3d10. Ya, berarti lanjut lagi 3d10. Kemudian lanjutnya udah 30. Setelah 3d, ya 4p6 kan. Kalau misalnya kita taruh 4p6, itu sampainya 36. Dia tidak boleh berlebih dan tidak boleh berkurang gitu ya. Maka kita sesuaikan, harus jumlahnya 35. Berarti sini 4p5. Gitu ya. Easy ya, gampang ya. Nah, jadi harus kita perhatikan betul-betul, harus teliti kita berapa elektron diminta kita buat konfigurasi elektronnya sesuai. Gitu ya. Nah, yang C ini agak sedikit berbeda. Berbedanya di mana, Bang? Nanti Abang jelaskan, gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti yang C ini kan dia 24 nomor atomnya. Berarti kan dia 1s2, 2s2, 2p6, gitu ya. 3s2, 3p6, 4s2, kemudian 3d4. Ya. Ya, ini betul. Ya. Karena konfigurasi elektronnya seperti ini. Nah, kalau misalnya pada orbital D, dia harus setengah penuh dan penuh apabila di kekurangan 1 elektron. Ini kan kalau misalnya kalau setengah penuh, di D itu dia 5 jumlah elektronnya. Kalau penuh, dia jumlah elektronnya 10. Maka kalau misalnya nanti dia 4, dia harus dibuatkan menjadi 5. Ya. Kalau nanti dia yang namanya 9 elektronnya, harus dibuatkan menjadi 10. Bang, cuma cara yang membuatkannya, kita ambil salah satu elektron dari si S-nya. Jadi konfigurasi elektron yang benar itu adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5. Oke ya? Nah, inilah konfigurasi elektron pada yang namanya atom yang tidak bermuatan. Nah, setelah ini kita akan masuk ke yang namanya konfigurasi elektron pada atom yang bermuatan, atau lebih sering kita kenal kation dan anion, atau secara umumnya disebut adalah ion. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya konfigurasi elektron subkulit, tapi yang kita bahas bukan atom lagi, melainkan ion, gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke konfigurasi elektron subkulit dalam keadaan ion, Abang mau jelaskan dulu ya, bahwasannya ion itu dia terbagi menjadi 2. Ya, terbagi menjadi 2, ya. Jadi, dalam ion itu ada yang namanya ion yang bermuatan positif, ada yang bermuatan negatif. Nah, yang bermuatan positif ini dikenal dengan yang namanya kation. Nah, sedangkan yang bermuatan negatif ini adalah dikenal dengan yang namanya anion. Nah, positif artinya itu adalah melepaskan, ya. Melepaskan. Jadi kalau misalnya kation ini jumlah elektronnya lebih rendah dari yang namanya si atom. Ya. Kation ini artinya adalah melepaskan. Gitu ya. Ingat ya, kalau dia melepaskan berarti jumlah elektron nanti lebih rendah dalam keadaan atom. Kemudian anion ini adalah artinya menangkap. Jadi jumlah elektron nanti setelah menangkap itu lebih besar dari keadaan atom. Nah, jadi contohnya langsung saja ya, biar tambah ngerti gitu ya. Contoh. Ya, contoh. Tentukan
konfigurasi elektron subkulit dari, ya kita ambil dua contoh yang tadi ya. Misalnya kita ambil A-nya itu adalah salah satu contoh yang tadi, Cr3 positif, dan di sini 24. Kemudian yang B-nya kita ambil saja misalnya 16S2-. Oke ya? Nah, jadi ini kita bisa konfigurasi elektron ya dalam keadaan ion, tapi caranya lebih gampang gimana, Bang? Ya. Caranya kita buat aja dulu yang namanya konfigurasi elektron subkulit biasa dalam keadaan atom. Berarti di sini kita bikin 24 Cr. Nah, ini kan konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6 gitu kan. Habis itu 3s2, 3p6, 4s1, 3d5. Ya, Abang bilangnya ini adalah unsur pengecualian. Kenapa? Dia harus yang namanya setengah penuh dan penuh, gitu ya. Kalau dia kurang satu, sini harus ditambahkan dengan si S. Begitu juga kalau misalnya sini 9 harus tambahkan dengan si S-nya. Oke, seperti yang tadi Abang bahas, ya. Nah, jadi kita bikin dia dalam keadaan ion sekarang. Nah, kalau dia dalam keadaan ion, melepas atau menangkap itu berpengaruh pada kulit terluarnya. Nah, dari sini dari mana kita tahu kulit terluarnya, Bang? Angka terbesar itu mewakili yang namanya kulit terluarnya. Jadi kalau misalnya sini 4, berarti kulit terluarnya adalah 4. Nah, ya. Nah, jadi kalau misalnya kayak gini, Bang, kita susun aja dulu. Susun aja sesuai dengan angkanya. Kalau bingung ya. Jadi kita susun seperti ini, kemudian kayak gini kita susun 3D5, 4S1. Nah, yang dilepasnya kan 3, Bang. Ya, berarti kita ambil satu dari sini dan duanya lagi dari sini. Maka konfigurasi elektron yang benar pada ion Cr3 positif adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, kemudian 3d3. Loh, Bang, kenapa 3d3? Karena satu elektronnya kita ambil dari si S-nya, kulit terluarnya, dua lagi kita ambil dari yang namanya 3D berapa tadi? 3D5-nya, ya. Jadi kita ambil duanya lagi ya dari 3D5-nya. Makanya konfigurasi elektron yang benar itu seperti ini dalam keadaan ion, gitu ya. Nah, kemudian yang B-nya. Yang B-nya kita bikin dulu dia dalam keadaan atom S, gitu ya. Berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Nah, seperti ini ya. Nah, berarti kan ini tidak ada yang harus diurutkan lagi seperti yang di atas kan. Maka ketika dia menangkap 2 elektron, tinggal kita tambahkan saja 2 elektronnya di P. Kan si P ini maksimalnya adalah 6 kan elektronnya, berarti masih bisa ditambahkan. Oke ya, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, gitu ya. Nah, jadi inilah konfigurasi elektron si ion S2- dalam keadaan dia menangkap 2 elektron ya. Ini dia yang benar. Ya, berarti sangat gampang gitu ya konfigurasi elektron atom ya. Kemudian ion. Nah, ion ini dibagi 2, kation dan anion. Ya, sangat gampang ya. Kalau diperhatikan video ini secara betul-betul, hanya memerlukan ketelitian dan ketekunan. Oke, sekian materi dari saya mengenai struktur atom dengan subtopik konfigurasi elektron subkulit. Ya, konfigurasi elektron subkulit atom dan ion tentunya. Oke? Oke ya. Jika kalian menyukai video saya, ya, mohon di-subscribe, bantu subscribe, like, dan komennya.